Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, Pak. Pak. Oke, hanya 7 mahasiswa ya, nggak masalah. Oke, untuk minggu ini kalau di presensi yang tercatat itu baru 13 kali pertemuan, tapi nanti saya cek lagi apakah ada pertemuan yang lupa nggak saya buatkan presensinya ya. Seharusnya minggu ini sudah minggu ke-16. Ya, kemudian saya mohon maaf karena mungkin untuk yang praktikum ya tidak terlalu saya perhatikan berapa ada miss ya karena saya sendiri juga mengalami kendala ya. Nanti kita akan bahas sedikit. Oke, untuk hari ini saya akan menyampaikan materi yang sudah saya posting di grup WhatsApp dalam bentuk PDF itu untuk melengkapi materinya. Oke, saya share screen ya. Oke, sebenarnya ini materinya harusnya disampaikan di awal, tapi ya ada perlu beberapa penyesuaian untuk urutan materinya nanti. Untuk tahun ini sebenarnya saya mau lebih agak teknis, tapi ternyata ada kendala dari sisi tools-nya yang laptop saya pun sudah tidak kuat untuk membuka ini ya, lakukan develop native app. Oke, untuk diketahui sebenarnya sebelum masuk ke teknis ya, ada beberapa tipe aplikasi mobile. Ada 3 kalau dikategorikan secara umum ya, ada native, web app, sama yang terakhir adalah hybrid. Yang sudah kita coba menggunakan Android Studio atau IntelliJ IDEA itu adalah native app. Native app ini dia dibuat untuk platform atau nanti sistem operasi tertentu ya. Misalnya kalau Android Studio dengan bahasa pemrograman Java atau Kotlin itu hanya untuk platform Android. Tidak bisa nanti kita bikin aplikasi untuk Apple, iPhone yang menggunakan iOS ya, pakai kode dari Java atau Kotlin. Begitu. Kemudian bisa juga aplikasi mobile itu dalam bentuk web app ya, dalam bentuk website. Tapi nanti webnya sudah disesuaikan agar dia berjalan dengan baik untuk ukuran layar yang kecil ya, sesuai dengan ukuran layar pada smartphone. Dan beberapa karakteristik lain yang membatasi kinerja dari smartphone. Kemudian ada pula aplikasi hybrid. Ini ketika membuat ini pakai kombinasi antara teknologi web dengan SDK natif nanti. Biasanya bahasa pemrogramannya pakai bahasa pemrograman untuk website, misalnya pakai HTML, pakai JavaScript, CSS ya. Tapi nanti hasilnya dalam bentuk native app, bisa diinstal, ya. Bisa masuk ke App Store-nya. Oke, untuk setiap tipe aplikasi ini ada
karakteristik masing-masing, ada kelebihan masing-masing ya. Ini sekilas saja tadi teknologi yang digunakan pada native app. Ya, ini tadi kalau Android Studio itu untuk Android, ya IDE-nya, kemudian bahasa pemrogramannya pakai Java atau Kotlin. Kalau menggunakan iPhone yang sistem operasinya iOS, bahasa pemrogramannya bisa pakai Swift atau nanti pakai Objective-C. Kemudian IDE-nya Xcode. Nah, ini beberapa kelebihan kekurangan dari aplikasi natif. Yang pertama kelebihannya, untuk kelebihannya aplikasi natif ini performance-nya, kinerjanya sangat baik. Ya. Dia cepat, responsif gitu, karena memang tools untuk membangun aplikasinya ya memang dioptimasi untuk platform tersebut. Kemudian dari sisi tampilannya, UI dan sebagainya itu konsisten ya. Dia memang sesuai dengan paradigma ya dari pembuat sistem operasinya ya. Jadi nanti tampilannya ya sesuai standar yang sudah ditetapkan oleh pembuat sistem operasi. Kemudian mungkin juga ini ya letak-letak tombol, layout, ya itu pokoknya sesuai semuanya yang berkaitan dengan user interface. Nah, akibatnya nanti dari sisi user experience juga bagus ya, karena memang sudah terstandarisasi. Kemudian bisa juga ini mengakses fitur fungsional yang ada pada device ya. Misalnya di perangkat smartphone itu ada sensor. Nah, kalau kita membuat aplikasi dengan native app, kita bisa memanfaatkan sensor-sensor yang ada pada smartphone ya dengan mudah karena sudah disediakan API-nya. Gitu. Kemudian untuk kekurangannya, yang pertama biaya untuk memaintainnya ya, mengelola aplikasinya ini lebih tinggi. Nah, ini. Oke. Ini kenapa kira-kira perlu biaya yang tinggi untuk melakukan maintenance aplikasi yang dibangun menggunakan dibangun sebagai native app. Ya. Apakah ada yang tahu di sini? Untuk kekurangannya ya, saya tanyakan ke mahasiswa yang hadir di sini. Maharani Riyasina ini yang muncul namanya di sini. Pertanyaan saya, kenapa biaya ini ya untuk melakukan maintenance atau pemeliharaan aplikasi yang dia adalah native app ini lebih tinggi atau sangat tinggi gitu ya. Kira-kira karena dia lebih performanya lebih tinggi mungkin dan harus update-nya harus download. Performanya tinggi, kemudian kenapa update dari sisi apanya? Harus di-download. Dari sisi? Saya perbesar speakernya. Dari sisi apanya? Update apanya? Update aplikasinya atau update tools untuk membangun aplikasinya? Update tools-nya, Pak.
Oke, kita simpan dulu ya. Oke, mungkin saya tanya satu lagi ya. Muhammad Anang Fatur Rahman. Kira-kira kenapa untuk native app ini biaya pemeliharaan aplikasinya itu tinggi ya kira-kira? Kenapa di sini dituliskan seperti itu? Oke, silakan ditebak saja. Mungkin itu Pak. Untuk native apps itunya lebih kompleks Pak, kayak desainnya dan lain-lain gitu Pak. Dari sisi desain, oke. Oke, baik. Kita bahas satu-satu ya. Kalau dikatakan desainnya lebih kompleks, sebenarnya tidak juga ya. Justru kalau native app itu desainnya sudah bisa dikatakan lebih mudah ya, karena semuanya terstandarisasi. Jadi misalnya ini untuk aplikasi native di Android, kita mau bikin user interface seperti apa, itu tinggal mengikuti pedoman saja ya. Misalnya letak menu itu nanti di mana. Nah, itu kan sudah ada ini panduannya ya. Jadi untuk menu di Android itu ada standar user interface-nya yang disebut sebagai material design ya. Jadi ada semacam pedoman untuk user interface. Jadi nanti sudah disediakan misalnya ya menu dalam bentuk apa, widgetnya apa begitu ya. Terus misalnya kita mau bikin sebuah halaman, mau dikasih ini ya misalnya komponen selain menu ya komponen apa itu semuanya widget yang terstandar itu sudah ada. Memberikan warna untuk setiap komponen itu juga ada panduannya begitu. Jadi sebenarnya tinggal mengikuti panduan. Tapi di sisi yang lain dari sisi developernya ya. Oke. Nanti kita memang memerlukan pakar ya atau istilahnya spesialis nanti untuk membuat aplikasi untuk setiap platform ya. Jadi karena tadi ya standarnya itu beda-beda ya. Tampilan aplikasi sesuai standar ini pedoman developernya ya, developer resmi untuk Android itu beda dengan pedoman membuat aplikasi, membuat tampilan halaman, membuat menu-menu, membuat layout ya di platform yang lain ya, misalnya di Apple iOS begitu. Jadi misalnya untuk membuat aplikasi yang bisa jalan di Android dan bisa jalan di iOS, kita butuh developer yang berbeda nanti. Nah, kecuali si developernya itu dia bisa ya membuat aplikasi untuk Android dan iOS. Gitu. Nah, kemudian cara membuatnya juga berbeda ya. Toolsnya ya tadi ya IDE-nya berbeda. Kalau di Android itu pakai Android Studio, di iOS itu pakai Xcode. Nah, itu nanti juga ngaruh ke hardware yang digunakan begitu. Kalau pakai native app, kita mau develop untuk iPhone ya, kita butuh perangkat Mac gitu. Tidak bisa kita pakai laptop yang basisnya Windows ya. Nah itu, ya, akhirnya nanti nambah biaya ya, kan harus membeli laptop lebih dari satu gitu. Itu untuk native app. Kemudian dari sisi masih di sisi development-nya, nah otomatis karena tadi ya cara membuatnya berbeda, kita butuh source code yang berbeda. Misalnya sama-sama aplikasinya Instagram, tapi kita mau pakai native app development tadi. Nah, akhirnya butuh source code untuk Android, kemudian bikin source code baru untuk membuat aplikasi yang jalan di iPhone. Gitu.
Nah, karena berbeda lah nanti ngaruh lagi ya. Misalnya perlu ada penambahan fitur nanti ya, misalnya di aplikasi yang kita bangun. Nah, kalau kita menambahkan fitur ngedit source code untuk Android, nah itu yang satunya ya, yang untuk iPhone itu belum jalan, jadi kita harus menambahkan coding baru. Nah, kodenya berbeda itu antara dua platform tersebut. Ya, akhirnya itu tadi ngaruh ke biaya ya. Karena developernya mungkin bisa jadi berbeda, kemudian hardware yang dibutuhkan juga bertambah ya, ini juga nambah. Kemudian tadi juga ada biaya yang muncul akibat tadi ya, development nanti nambah waktu, akhirnya mungkin juga nambah ke biaya begitu. Ya, demikian untuk penjelasan mengenai higher cost to maintain ya. Kemudian yang kedua ini take up space in the device. Ini kalau kita bandingkan dengan aplikasi web ya, yang tidak perlu diinstal. Nah, ini maksudnya begitu. Nah, ini membutuhkan atau menghabiskan ini ruangan ya nanti di storage ya, karena harus diinstal, kemudian juga kadang menyimpan banyak sekali data. Ya, misalnya sebuah aplikasi nanti ada backup-nya ya. Kalau kalian pernah ini, saya yakin kalian juga pernah ya melakukan backup pada chat yang ada di WhatsApp. Nah, itu sudah berapa giga yang dihabiskan di smartphone kalian untuk membackup chat yang ada di WhatsApp. Nah, itu sangat banyak sekali begitu ya. Karena backupnya secara lokal. Nah, walaupun juga ada bisa juga nanti di backup di cloud ya. Kemudian yang ketiga, ini harus melakukan update ya. Jadi kalau ada versi baru, itu kita harus melakukan install versi aplikasi yang baru ya. Jadi kita harus buka, kalau Android ya, buka Play Store, kemudian nanti kita install, kita download APK untuk versi barunya. Jadi kalau ada pembaruan, kita harus update dan install nanti ya, download, install. Berbeda kalau nanti aplikasinya basisnya web ya, karena dia ada di server, kita buka lewat web browser. Kalau ada update, developer hanya perlu mengupdate di sisi server. User tidak perlu melakukan download dan instalasi di smartphone-nya begitu. Oke, itu kelebihan dan kekurangan dari native app. Kemudian selanjutnya ada aplikasi web ya di sini. Nah, aplikasi web ini sebenarnya adalah website ya ini. Kalau gampangannya yang sering kita temui ya, website yang kita buka di smartphone itu kadang tampilannya berbeda dengan website kalau kita buka di laptop ataupun di PC. Begitu. Nah, itu sudah dimodifikasi agar website tersebut kinerjanya itu ya sesuai dengan karakteristik smartphone. Ya. Misalnya smartphone itu layarnya lebih kecil dari PC, dari laptop. Jadi dia diringkas ya tampilan aplikasi, letak-letak menu agar nyaman ketika dibuka di smartphone. Gitu. Terus kadang beberapa bisa juga jalan secara offline ya. Jadi ya nggak harus kita connect dengan internet begitu. Beberapa juga ada yang bisa diinstal ya. Walaupun install itu sebenarnya adalah menambahkan bookmark ya kalau di browser. Nah, salah satu jenis web apps adalah Progressive Web App atau PWA ini.
Ini BWA ini semacam website yang tadi ya, dia ditambahkan beberapa kemampuan, misalnya tadi bisa diinstal, kemudian bisa jalan secara offline. Ini ada semacam framework. Kemudian untuk membangun aplikasi web ini ya pakai bahasa pemrograman untuk web, misalnya HTML, HTML5, CSS, JavaScript, dan bahasa pemrograman lain ya, pokoknya untuk membuat web. Dan perlu browser untuk membukanya, begitu. Nah, kemudian apa sih kelebihan kekurangan dari aplikasi web ini? Aplikasi web yang dibuka di smartphone ya. Kelebihannya. Oke, yang pertama dia bisa jalan di semua perangkat ya, semua device ya, tidak peduli sistem operasinya apa, asalkan dia bisa akses internet, kemudian ada web browsernya, itu bisa mengakses. Gitu. Kemudian kebalikan dari native app, dia lebih mudah untuk di-maintain ya, untuk dipelihara, karena tadi kita tidak perlu memisahkan ya. Yang pertama tidak perlu memisahkan source code untuk masing-masing platform, juga tidak perlu banyak perangkat untuk development ya. Tidak perlu perangkat development untuk Android, berbeda dengan laptop untuk membuat aplikasi untuk platform iPhone, iOS, cukup satu saja. Kemudian yang ketiga ini tadi ya, karena datanya itu tidak disimpan secara lokal ya, datanya itu disimpan di server, jadi tidak memakan storage nanti, tidak memakan ruang di storage. Tapi untuk ini ya beberapa kekurangan. Yang pertama tergantung pada browser tadi ya. Karena kalau tidak ada browser tidak bisa kita akses gitu. Yang kedua, kita butuh koneksi internet untuk membukanya ya. Ya, walaupun nanti ada aplikasi yang dimodif supaya dia bisa jalan offline gitu. Oke, kemudian yang ketiga, ini maksudnya mungkin tidak terintegrasi dengan baik dengan hardware ya. Oke, ada yang bisa menebak ini kira-kira integrasi dengan hardware. Ini maksudnya kira-kira seperti apa kalau aplikasi web ya. Mungkin tidak bisa terintegrasi dengan baik dengan hardware-nya. Oke, saya tanya. Muhammad Azam Hilmi. Kira-kira ya untuk aplikasi web ini yang dibuka lewat smartphone, dia mungkin tidak terintegrasi dengan baik dengan device hardware ya, dengan hardware atau dengan smartphone. Nah ini kira-kira
seperti apa? Mungkin contohnya atau maksudnya. Maaf Pak, bagaimana Pak tadi Pak? Untuk aplikasi web ini ada kekurangannya ya tadi, selain berbagai macam kelebihan. Ya ini yang saya tanyakan kekurangan untuk yang nomor 3. Ya ini kekurangan yang nomor 3 mungkin tidak selalu terintegrasi atau mungkin tidak terintegrasi dengan baik dengan perangkat hardware-nya. Nah, ini maksudnya seperti apa atau contohnya bagaimana? Kira-kira web app itu ini ya, aplikasi yang dibuka lewat browser atau website. Bagaimana? Belum tahu? Oke, saya tunjuk yang lain. Orangnya berkurang, kayak yang tadi sampai bawah. Mungkin bisa dibantu Julian ya. Iya, Pak. Nah, itu, Pak. Karena website itu tidak bisa diinstal di real device, Pak, biasanya. Terus untuk integrasinya kadang bisa tumpang tindih dengan yang lainnya, gitu, Pak. Kalau menurut saya. Tumpang tindih apanya maksudnya ini? Datanya. Oke. Oke, ya memang tadi untuk aplikasi web tidak bisa diinstal ya itu. Jadi kita butuh browser untuk mengaksesnya. Kemudian untuk integrasi ini lebih dimaksudkan misalnya seperti ini ya. Di smartphone, di perangkat smartphone itu misalnya ada beberapa komponen, ada storage, kemudian ada fitur-fitur seperti misalnya ya ada sensor, kemudian ada kamera begitu ya. Nah, ini maksudnya. Integrasi dengan perangkat, maksudnya tadi ya misalnya kita mau mengakses kamera begitu. Nah, mungkin agak lebih sulit gitu ya kalau kita mau membuat web tapi webnya itu bisa mengakses kamera yang ada di smartphone begitu. Misalnya kita mau bikin aplikasi QR code
Ya, QR code ini butuh ngambil gambar dulu, ngambil gambar QR-nya ya, QR code-nya begitu. Kalau bentuknya aplikasi ya, bentuknya website ya, bentuknya aplikasi web itu mungkin lebih sulit ya, atau mungkin bisa tapi nggak semua mungkin disupport ya, nggak semua perangkat itu bisa untuk diakses kameranya begitu. Terus misalnya juga penggunaan sensor gitu ya. Nah, kalau website ini mau pakai sensor, misalnya sensor yang ada di smartphone ya, ada sensor GPS, ada akselerometer begitu. Nah, itu mungkin agak lebih sulit begitu. Ya. Karena memang tidak disediakan API khusus ya ini. Ya mungkin beberapa ada tapi tidak dijamin ya itu bisa terintegrasi dengan baik karena memang ini tidak disediakan API dari pengembang resminya ya untuk terintegrasi dengan perangkatnya tadi gitu. Ya, lebih ke situ sebenarnya untuk maksud dari integrasinya tadi ya. Nah, berbeda kalau native app. Nah, native app itu sudah ya bisa dipastikan ya dia integrasi dengan perangkatnya sangat baik karena banyak API yang memang sudah tersedia ya untuk memanfaatkan semua fitur yang ada pada perangkatnya gitu ya. Kemudian jenis yang ketiga adalah aplikasi hybrid. Nah, ini hybrid ini biasanya kombinasi ya. Kadang untuk membangunnya, development-nya itu pakai bahasa pemrograman yang digunakan di web itu. Walaupun beberapa pakai bahasa pemrograman yang lebih general ya. Kemudian kombinasi dengan SDK aplikasi natif. Nah, nanti akhirnya di wrap atau dibungkus itu jadi native app. Tidak perlu browser untuk membukanya ya. Nanti untuk membangun hybrid ini bisa pakai framework ya, banyak framework misalnya React Native, Ionic framework, ada Flutter dan Xamarin ini misalnya. Kemudian apa kelebihan dan kekurangan dari aplikasi hybrid ini ya? Yang pertama ini lebih cepat atau bisa juga nanti lebih murah untuk development-nya ya. Nah, kenapa bisa lebih cepat dan lebih murah di sini? Oke, Hilda Nur Alfiana. Kira-kira kenapa aplikasi hybrid ini mungkin lebih cepat dan ini ya bisa jadi lebih murah untuk development-nya kira-kira. Belum tahu. Oke, kita lanjut. Bawah siapa ini? Irzan Raffi.
Oke, untuk aplikasi hybrid, ini kira-kira kenapa ya dia lebih cepat atau mungkin lebih murah untuk development-nya ya, untuk membangunnya. Oke, nggak tahu juga. Oke, jadi bedanya ya kalau hybrid app ini kita cukup pakai satu kode base saja ya, satu source code saja. Itu nanti bisa dibuat aplikasi yang jalan di berbagai platform. Nah, karena itu bisa lebih cepat dan sekaligus bisa lebih murah ya, karena tadi tidak perlu perangkat laptop yang berbeda ya. Misalnya kita mau bangun aplikasi yang bisa jalan di Android, bisa jalan di iPhone. Itu cukup pakai satu source code. Kemudian nanti kita bisa build jadi native app yang jalan di Android, kemudian native app yang satu lagi ya berbeda itu bisa jalan di iOS. Nah, karena itu bisa lebih cepat karena tidak perlu membuat source code yang berbeda. Tapi untuk lebih murahnya ini ya sebenarnya relatif ya. Kalau nanti pengen bisa jalan di Android sama iOS, ini kita tetap butuh perangkat Mac gitu ya. Karena nanti masih tetap butuh SDK natifnya. Kemudian untuk yang kedua, load-nya cepat, ini juga sebenarnya ya relatif sih ya. Tapi bisa dibilang antara natif dengan hybrid ya samalah ini untuk load. Ketika membuka aplikasinya itu tidak terasa berbeda. Kemudian yang ketiga, less code to maintain, karena tadi ya source code-nya itu hanya satu, tidak perlu source code yang berbeda untuk platform yang berbeda ya, misalnya untuk Android sama iOS cukup satu source code saja, jadi lebih mudah dalam pemeliharaannya. Kalau ada update cukup mengupdate satu source code saja ya. Tapi sebenarnya juga masih ada sedikit, mungkin ada sedikit perbedaan ya untuk beberapa fitur. Kemudian untuk kekurangannya ini dari sisi kinerja yaitu. Yang pertama, ya ini mungkin ada beberapa fitur yang mungkin tidak tersedia ya kalau dibandingkan dengan native app. Tapi umumnya sekarang ini juga tidak ada masalah ini. Kemudian yang kedua ini kalau dibandingkan dengan native ini ya, dia relatif lebih lambat ya. Karena teknologinya berbeda. Jadi dia teknologinya banyak pakai web, kemudian ada proses ya semacam translasi ya ke kode natif gitu. Kemudian yang ketiga, mungkin beberapa fitur ya tidak bisa digunakan di device itu. Karena mungkin kendala dengan API mungkin ya. Ada beberapa yang tidak bisa di porting ke hybrid. Ya, tapi biasanya itu nggak ada masalah sih. Biasanya masalahnya ke itu lebih lambat ya itu. Kemudian
ya ini juga akhirnya jadi beberapa mungkin dari sisi kinerja, kemudian dari sisi user experience ya itu mungkin agak sedikit berbeda karena misalnya kalau kita bikin aplikasi jadi nggak ngikuti panduan ya untuk UI-nya karena tidak bisa sama seperti panduan user interface, user experience yang sudah disusun ya oleh pengembang resminya. Oke, terus ini rangkuman dari sisi performance dan resources-nya ya. Untuk native, hybrid, dan web app. Kalau dari sisi performance, ini native app paling baik di antara ketiganya ya. Kemudian hybrid itu di tengah-tengah, untuk web app performance-nya paling rendah ini. Kemudian dari sisi resource ya, ini misalnya tadi ya penggunaan storage itu native lebih tinggi, web app paling rendah ya karena tidak perlu diinstal, data tidak disimpan secara lokal begitu. Tapi kalau resource dari sisi development-nya ya ini ya, mirip juga ya. Native ini resource-nya paling besar. Nanti akan kita lihat pengalaman saya dan akhirnya saya menyerah ini untuk native app development dengan device yang saya miliki sekarang ya. Ini sekarang karena saya tidak di kampus, saya tidak punya device yang lain. Nah ini tantangan pengembangan aplikasi natif yang saya hadapi. Akhirnya saya kemarin membuat kelonggaran yang saya sudah posting di Classroom ya. Karena mungkin tidak hanya saya yang mengalami ya, mahasiswa pasti juga mengalami ini. Oke, dari sisi resource ini sangat yang paling utama ya ini. Keterbatasan ini tantangan atau sebenarnya lebih ke arah keterbatasannya ya atau halangannya yang dihadapi untuk mengembangkan aplikasi mobile yang natif. Ya, perlu untuk dipertimbangkan dalam menyusun materi lagi nanti ya. Saya baru mengalami tahun ini soalnya. Oke, yang pertama misalnya untuk aplikasi iOS ya, ini ya, platform iOS. Ini perlu device buatan Apple ya, khususnya Mac dan juga iPhone. Pakai emulator masih kurang cukup nanti. Nah, ini dari sisi harga lebih mahal daripada laptop komputer biasa. Kemudian dari smartphone-nya juga lebih mahal ya. Kemudian dari sisi developer-nya juga perlu biaya langganan developer ini. Ini bisa kita lihat. Jadi kalau kita pengen bisa upload aplikasi di App Store-nya Apple begitu. Nah, developer ini perlu langganan membership ini ya. Nah, langganannya, biaya langganannya itu 99 US dollar ya. Kalau dirupiahkan sudah 1 juta lebih ini ya. Per tahun ya, jadi tidak sekali membayar begitu. Ada beberapa ini diskonan yang diberikan tapi nggak semua orang berhak ya. Nah, jadi ini ada beberapa negara yang diberikan kemudahan untuk mendapatkan diskon biaya membership Apple Developer Program. Nah, sayangnya negara Indonesia nggak masuk. Gitu. Kemudian ada beberapa
organisasi begitu. Tapi saya nggak tahu ini yang berhak siapa saja. Kemudian ada beberapa member yang sudah terdaftar itu dia juga berhak dapat diskonan. Ada kriterianya, tapi ini saya belum baca ya. Oke. Terus kayaknya juga mungkin ada yang student begitu, tapi ini ternyata nggak ada ya. Oke, terus ini kelebihannya ya, ini kalau untuk download toolsnya ini kita bisa download ya kalau punya Mac, asalkan punya Apple ID. Tapi nanti untuk misalnya lah di sini untuk mendistribusikan aplikasi ke App Store lah ini nggak bisa kalau kita tidak berlangganan Apple Developer Program ya, yang 99 US dollar tadi. Oke, begitu. Terus kalau Android perlu bayar nggak? Nah ini. Kalau kita untuk codingnya tidak perlu ya, ini kita bisa download toolsnya gratis, tapi untuk bisa submit ke Google Play ini kita perlu bayar. Ini ada biaya $25 ini sudah nggak ditulis ya. Biayanya $25. Ini hanya dibayar satu kali, tidak dibayar per tahun seperti punyanya Apple tadi. Jadi lebih murah. Dan juga dari sisi hardware-nya juga lebih fleksibel ya, karena tidak harus pakai Mac. Nah, tapi kekurangannya ini sayangnya ya, kendalanya butuh memori sumber daya komutasi yang ini terus meningkat ya. Setiap kali ada versi Android baru, nanti ada API baru, terus tools-nya juga ada tambahan di Android Studio-nya ya, ada API baru. Makin lama ini ya, tiap tahun itu saya rasakan kebutuhan memorinya, penggunaan RAM, kemudian penggunaan CPU itu semakin meningkat. Ya, ini sebenarnya akibat dari teknologi, pilihan teknologi yang digunakan ya. Ini pakai Java Base, pakai Java Virtual Machine, kemudian pakai tools Gradle gitu. Sangat boros ini. Nah, kalau menurut pengamatan saya ini ya, paling enggak sekarang mungkin ya ini perlu RAM 16 GB lah. Kemudian juga CPU-nya ini, prosesornya harus generasi yang terbaru ya, kalau pengen enak ya. Jadi nggak pengen laptopnya panas dan seterusnya begitu. Nah, karena itu terus jangan lupa ya untuk tugas proyeknya ini sudah saya berikan kelonggaran. Nanti di akhir bulan ini saya akan meminta kalian untuk presentasi ya. Sudah ada kelonggarannya, silakan dibaca ya, di Classroom itu sudah saya posting. Setiap kelompok harus presentasi ya, apapun nanti hasilnya ya. Nanti akan saya lihat ya, kalaupun nggak bisa pakai ini ya, pakai Android Studio ya sudah ada itu, pakai aplikasi web pun tidak masalah ya, pakai web app application. Terus kalau yang hardware-nya bagus ya, tidak ada kendala dengan hardware, silakan tetap pakai Android Studio atau IntelliJ dia. Nah ini, kalau saya searching ya, ini penggunaan memori tiap tahun ya, tahun-tahun terakhir itu banyak sekali yang membahas ini. Ada beberapa trik sebenarnya ya untuk memudahkan ini, mengurangi penggunaan resource, tapi tetap saja masih tinggi ya. Beberapa di antaranya ya, jangan pakai emulator untuk menjalankan programnya. Nanti pakai
smartphone langsung begitu. Tapi ini juga belum cukup membantu ya. Terus nanti bisa juga saya baca-baca kita melakukan setting supaya Android Studio yaitu dia dan Java ya hanya memakai maksimal memori sampai berapa begitu. Tapi saya merasa itu juga masih kurang membantu ya. Ya sudahlah, saya akhirnya nanti berikan kemudahan saja yang nggak harus pakai Android Studio, nggak harus pakai Kotlin atau Java begitu. Terus untuk mata kuliah ini ya nanti perlu dipikirkan pendekatan yang lain untuk teknisnya ya. Oke, untuk alternatifnya ya ini selain melakukan upgrade hardware ya ini. Kalau menurut saya sebaiknya ini beralih ke hybrid app. Kenapa ke hybrid app ya? Ini supaya tetap ada feel natifnya ya. Nggak langsung ke web itu ada banyak keterbatasan ya. Selain itu juga tidak laku ya ini dari sisi industri ya. Kalau hybrid ini banyak yang membutuhkan. Ya ini nanti ada beberapa ya masih ada kekurangannya sih, tapi ada beberapa kelebihan juga. Yang pertama bahasa pemrograman untuk develop hybrid app ini tidak terikat ke IDE natif ya. Jadi misalnya tidak perlu pakai Android Studio ya. Kalau kita pakai React Native bisa pakai IDE yang lebih enteng ya, misalnya pakai VS Code. Kemudian kalau pakai Flutter juga bisa pakai VS Code ini. Jadi sisi IDE-nya nanti bisa lebih hemat memori. Kemudian tapi kita masih memerlukan SDK natif untuk building app-nya ya, nanti jadi native app itu. Tapi dari sini kita bisa mengurangi ya frekuensi berurusan dengan native SDK-nya. Kalau pakai native app kita setiap kali running ya itu harus pakai native SDK-nya, pakai Gradle dan sebagainya. Tapi kalau pakai hybrid ini misalnya hanya sekedar untuk mencoba, kita bisa running dia misalnya sebagai web app. Kita bisa buka di web browser, itu lebih hemat memori. Tapi ketika untuk compile ya, ketika untuk memastikan ini bisa jalan di smartphone, kita harus tetap compile pakai native SDK itu. Nah ini tetap nanti akhirnya makan memori, tapi setidaknya lebih jarang nanti. Gitu ya. Nah, tapi di satu sisi ini nanti bisa menambah kompleksitas dan ada potensi kualitas dari aplikasinya itu nanti tidak sebaik kalau pakai native tadi. Karena kemungkinan ketika dijalankan di web, ketika dijalankan di web browser itu oke, tapi ketika kita running di aplikasi mobile itu ternyata ada beberapa masalah begitu ya. Oke, terus ada sedikit tambahan ya materi mengenai sensor. Oke, tapi sebelumnya sampai sini dulu. Mungkin ada yang mau menyampaikan terkait tugas proyek ya, atau ada kendala yang sama. Atau mungkin ya kalau saya sih ya seuzonnya ya, mungkin kalian sih belum mengerjakan sih. Tapi saya nggak mau tahu, nanti pokoknya harus presentasi. Mungkin ya ada yang sudah, tapi saya yakin ini paling bisa dihitung dengan jari yang sudah mengerjakan tugas proyeknya. Ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Pak Ardi mau bertanya, Pak. Iya, silakan. Untuk tugas proyek itu berarti presentasinya itu di bulan terakhir bulan ini ya, Pak? Iya, tapi nanti ya kondisional saja sih. Saya nanti cek, misalnya kalian butuh tambahan waktu ya nggak masalah selama masih belum mencapai
ini mencapai deadline pengumpulan nilai ya. Nanti saya cek lagi pengumpulan nilainya kapan. Iya, Pak. Berarti nanti itu presentasinya dalam bentuk PowerPoint sama itu ya running aplikasinya gitu ya, Pak. Iya, Oh iya. iya. Ya, Tapi baik, nanti Pak. ya Makasih, Pak. menyesuaikan saja ya itu. Iya. Ya, sudah baca ya kelonggaran yang saya berikan, jadi nggak harus pakai Java, nggak harus pakai Kotlin, nggak harus mengikuti pembagian topik seperti kemarin ya. Karena saya sudah mencoba ini berminggu-minggu ini saya coba mau ini ya bikin materi teknis. Saya sudah susah dengan laptop yang saya miliki itu. Sudah untuk teknisnya ya memang keteteran akhirnya. Oke, lanjut. Oke, sedikit tambahan. Oke, untuk minggu depan kita sudah tidak ada kuliah secara sinkronis. Nanti saya cek masih ada ini apa presensi yang saya lewatkan enggak ya. Oh ya, jangan lupa kalian isi presensi di web OJW. Mohon maaf tadi saya terlambat membukanya karena baru bisa saya tutup yang presensi sebelumnya begitu. Silakan diisi hari ini ya, sampai ya masih sampai sore sih, sampai jam 3 sore, tapi ya jangan lupa, pokoknya jangan lupa diisi. Saya nggak mau tahu, pokoknya kalian harus peduli dengan itu, dengan presensi. Oke, lanjut. Nanti kalau misalnya ada kekurangan nanti saya akan tambah, tapi lewat rekaman saja ya. Karena nanti minggu depan kan saya yakin kalian sudah banyak UAS juga dengan mata kuliah yang lain ya. Jadi nanti tolong untuk tadi ya presentasi tugas proyeknya kalian kabari ke saya. Kalau misalnya butuh tambahan waktu nggak masalah, tapi tolong kabari saja dulu. Karena mungkin juga banyak tugas proyek yang lain ya di mata kuliah yang lain. Kemudian untuk mata kuliah ini ya, UAS-nya bagaimana, kapan? Nanti saya umumkan ya di grup WhatsApp. Tapi kemungkinan akan saya buat asinkron saja ya, sinkronus. Cuma nanti ya mungkin lebih banyak soalnya begitu. Oke, lanjut materi tambahan ini mengenai sensor. Karena tadi di awal sudah saya bahas sebelumnya. Oke, perangkat Android, perangkat smartphone ya termasuk iPhone juga itu dilengkapi dengan sensor. Sensor ini apa? Sensor ini sebenarnya adalah ya, semacam alat tambahan, yaitu bentuknya kecil. Dia bisa menganalisis kondisi lingkungan di sekitar ya, nanti mengumpulkan data dalam ukuran kuantitatif. Ya. Kemudian mengirimkan datanya ke prosesor. Ya. Nah, contohnya ya, kalau kalian pernah menggunakan pakai map yaitu perangkat Android bisa membaca posisi device ya, posisi user ada di mana. Nah, itu. Jadi nanti ada titik koordinat latitude berapa, longitude berapa, gitu. Itu contoh penggunaan sensor. Nah, sensor di platform Android ini ada beberapa macam ya. Yang pertama ada sensor motion atau gerak. Nah, ini
dia mendeteksi gerak akselerasi ya. Akselerasi ini perubahan dari kondisi diam ke kondisi bergerak begitu. Kalau kita lihat ya ini secara ya otomatisnya ya nanti ada koordinat sumbu 3 dimensi ya, ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z ya. Nanti kalian bisa searching gimana cara kerja motion sensor ini. Jadi misalnya ada pergerakan ya, awalnya kita diam, kemudian kita jalan maju ke depan lah, nanti dideteksi perubahan itu tadi ya, akselerasi pada sumbu X gitu misalnya. Yang termasuk dalam motion sensor adalah akselerometer, kemudian ada sensor gravitasi, giroskop, dan rotational vector sensor ini ya. Kemudian perlu diketahui juga ya, bentuknya sensor ini biasanya ada yang bentuknya memang ini ya, misalnya ya, akselerometer itu ada sensor khususnya ya, bentuk ya semacam chip khusus. Bisa juga nanti sensor itu bentuknya virtual ya. Jadi virtual itu dia gabungan dari beberapa sensor yang ada begitu. Jadi ada tadi ya sensor fisik, jadi ada chipnya begitu. Ada juga sensor virtual yang gabungan ya. Jadi data dari sensor akselerometer dengan sensor giroskop ya. Itu misalnya nanti digabungkan akhirnya membentuk sensor baru gitu. Kemudian yang kedua ada environmental sensor. Ini sensor yang bisa mengukur parameter kondisi lingkungan sekitar ya, lingkungan fisik misalnya suhu, kemudian tekanan udara, kelembapan, intensitas cahaya. Yang dirasakan oleh user nanti juga bisa ditangkap ya oleh smartphone. Ya, termasuk pada kategori ini nanti ada termometer, ada barometer, ada fotometer. Gitu. Ya, termometer ini berbeda dengan termometer fisik yang kita jumpai ya, yang misalnya pakai raksa. Nah, kalau di smartphone itu sudah digital nanti ya, jadi tidak perlu raksa, tidak perlu ada komponen-komponen yang tidak digital begitu. Biasanya sudah dalam bentuk chip. Dan cara kerjanya ya sedikit agak berbeda ya dengan termometer yang analog. Gitu. Kemudian ada sensor posisi. Ini posisi fisik. Nah, ini berbeda dengan motion tadi. Kalau motion tadi pergerakan ya. Kalau posisi ini kaitannya dengan orientasi, misalnya ya. Kondisi smartphone itu landscape atau portrait gitu. Nah, nanti dia akan dilihat ya orientasinya, kemudian magnetometer ini nanti mendeteksi medan magnet ya. Nah, dari situ nanti bisa dilihat ya posisi perangkat secara fisik di bumi gitu misalnya. Pada native app, bagaimana kita memanfaatkan sensor-sensor yang ada pada smartphone. Ini kalau di Android ada namanya Android Sensor Framework. Ini ada kelas-kelas dan interface yang membantu programmer untuk melakukan operasi yang berkaitan dengan sensor ya. Misalnya nanti bisa ngecek sensor apa saja yang terdapat atau tersedia ya terpasang terinstall pada sebuah smartphone gitu. Jadi antara satu smartphone dengan smartphone yang lain itu tidak sama ya sensor yang terinstall ya di situ. Jadi antara Android yang harganya murah dengan Android yang flagship yang mahal itu sangat mungkin jenis sensor yang tersedia itu berbeda. Nah, ini penting untuk diketahui ya. Jadi nanti smartphone sensor apa yang tersedia di situ kita bisa memanfaatkan ke dalam aplikasi kita.
Jadi kalau sensornya nggak ada, ya kita nggak bisa memakai datanya. Begitu. Kemudian juga untuk misalnya melihat kemampuan setiap sensor ya, misalnya maksimum ring-nya berapa, kemudian siapa yang membuat sensornya, kebutuhan daya, kemudian mungkin ada ukuran-ukuran misalnya resolusi begitu. Kita bisa dengan mudah mengetahui lewat Android Sensor Framework itu tadi. Kemudian yang paling penting di sini mengambil data mentah ya dari sensornya untuk nanti kita olah. Kemudian kita bisa juga nanti menambahkan sensor event listener ya. Kita register dan unregister listenernya. Ini untuk memonitor perubahan data pada sensor. Jadi misalnya kita mau mendeteksi intensitas cahaya, begitu ya. Kalau cahaya redup, kemudian tiba-tiba berubah jadi terang sekali, begitu, nah kita bisa langsung tahu. Kita tambahkan listener di situ, kemudian ada kode yang dieksekusi secara otomatis, misalnya kayak gitu. Nah, untuk web app dan hybrid app ini bisa juga memanfaatkan sensor sebenarnya ya. Kalau pada website ada generic sensor API. Nah, ini ada panduannya, jadi ada semacam standar, ada tools ya, nanti bisa digunakan untuk mengakses sensor di website. Jadi kadangkala ada web yang bisa ini ya, membaca posisi user kayak gitu, itu pakai sensor bisa juga ya, pakai sensor generic sensor API. Tapi mungkin ada beberapa keterbatasan ya di situ. Mungkin ada beberapa jenis sensor yang tidak disupport, mungkin ada dari sisi tadi datanya yang mungkin bentuknya tidak sama gitu ya. Sedangkan pada aplikasi hybrid untuk penggunaan sensor itu kita perlu menambahkan beberapa library tambahan yang di framework-nya ya. Misalnya untuk React Native ada React Native Sensor, untuk Flutter ada library Sensor Plus gitu. Terus mungkin juga ada framework yang belum memiliki support ya terhadap sensor ini. Oke. Terus untuk implementasi penggunaan sensor ini ada paper publikasi ya, ini penggunaan sensor untuk monitoring kondisi dan diagnosis kesehatan ini. Oke, ini coba langsung ke ringkasannya saja ya. Misalnya untuk memonitor kondisi kardiovaskular ini ya, misalnya detak jantung, kemudian variability detak jantung, nah ini. Di sini, oh, saya nggak tahu ini bentuknya bagaimana. Ada penggunaan sensor image ya, pakai kamera, kemudian pakai microphone. Nah, ini bisa dipadukan keduanya untuk memonitor detak jantung begitu katanya. Tapi entah bagaimana untuk teknisnya akhirnya bisa detak jantung itu termonitor ya, misalnya hanya pakai smartphone. Kalau di perangkat yang lain ya, misalnya di smartwatch ya itu ini sangat umum ya ini. Jadi smartwatch itu ada aplikasi untuk memantau detak jantung seperti ini. Kalau di smartphone mungkin tidak ya, tidak ada aplikasi bawaan. Tapi bisa itu kita bangun aplikasi seperti itu. Sebentar.
Terus yang kedua, untuk memonitor, memantau kesehatan mata ini, misalnya ini sangat berkaitan ya, ini pakai kamera, kita bisa memotret mata, kemudian dari situ nanti bisa dikombinasikan ya, misalnya dengan teknik-teknik computer vision, kemudian pakai machine learning, dan sebagainya ya, kita bisa mendiagnosis ya, apakah misalnya ini mata ini sehat atau enggak. Gitu. Terus saya lewati beberapa ini untuk memonitor user yang tidur ya, ini sleep. Nah ini juga umum kalau di smartwatch. Tapi untuk smartphone bisa juga lah, nanti kita membuat aplikasi yang bisa memantau ini kondisi tubuh ya ketika tidur, mungkin juga bisa ya. Nanti pakai accelerometer, pakai giroskop, ini pakai motion sensor. Tapi mungkin nggak se-fleksibel kalau pakai smartwatch ya. Tapi mungkin ini cara kerjanya mirip gitu. Terus untuk kesehatan telinga ya di sini, ini pakai mikrofon. Jadi mungkin bikin sebuah aplikasi, kemudian aplikasi mengeluarkan ini ya suara-suara tertentu, kemudian bisa diminta untuk mengucapkan kembali gitu ya, misalnya apa yang dikeluarkan oleh aplikasinya tadi gitu. Terus kalau sekarang ini ya mental health ya ini, dan fungsi kognitif. Nah ini bisa juga dibuat aplikasi untuk diagnosisnya ya. Ini pakai motion sensor, kemudian pakai kamera, light sensor, pakai GPS. Nah ini mungkin kaitannya dengan aktivitas pengguna ini mungkin dipelajari nanti keseharian pengguna itu seperti apa begitu ya. Oke. Sampai di sini ini untuk materi kita hari ini. Jangan lupa mengisi prestasi di OJW ya. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin masih terkait dengan tugas proyeknya tadi. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Selamat menempuh UAS. Ya. Kemudian, mohon maaf dalam penyampaian mata kuliah ini, pemrograman aplikasi bergerak tidak maksimal ya. Saya sebenarnya ya merasa nggak enak ya, karena ini hak kalian seharusnya untuk mendapatkan istilahnya penyampaian perkuliahan yang lebih baik ya, tapi ya beberapa hal ya, kondisi saya nyambi untuk persiapan S3. Ini saya masih di Malaysia, tapi minggu depan insya Allah balik ke Indonesia. Tapi ini ya sudah sampai akhir semester. Kemudian dari sisi teknis praktikum juga kalian juga tidak dapat yang maksimal ya, seharusnya bagaimana itu. Nggak dapat asisten juga saya ini. Ya, saya mohon maaf atas segala kekurangan pada perkuliahan pemrograman aplikasi bergerak ini. Terus untuk semester depan mulai semester depan saya sudah tidak mau mata kuliah ya, saya fokus untuk studi lanjut ya. Mungkin nanti kalian ini sudah berapa nih, semester 4 ya. Mungkin nanti saya masih ini ya, sekitar
ya 2,5 tahun lagi ya baru selesai gitu. Dan nanti kalian sudah, entah mungkin ada yang sudah selesai atau belum ya. Ya, pokoknya ya selamat menempuh UAS dan ini ya, semoga dilancarkan untuk studinya. Mungkin masih ada yang ingin ikut seleksi masuk perguruan tinggi lagi mungkin. Ya semoga sudah mantap ya untuk berkuliah di informatika itu ya. Ya untuk mungkin keterbatasan fasilitas itu nanti ya kalian sering-sering saja tanya ke pengelola ya. Bisa juga ikut-ikut menyampaikan aspirasi ke rektorat ini ya. Kalau ada hal-hal yang dirasa kurang. Oke, itu saja mungkin dari saya. Saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ardi. Oke, sama-sama.